Bang Farah, thank you waktunya malam hari ini. Bang, kenapa Bang tadi pihak Agus dan Farhad sendiri tidak menghadiri sidang mediasi? Nah, saya memang sengaja mengutus juru bicara aja. Alasannya Bang? Karena gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Bukan gaya orang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari cara pengen masuk televisi seolah-olah ingin damai, padahal tidak damai gitu. Paham? Boleh-boleh aja kalian tunjukkan ini WA, SMS, nggak begitu. Rekam jejak digital itu Novi, ya, memang dia menggiring untuk menghasut sehingga orang membenci Agus, termasuk dengan cara-cara menyatakan uang itu seolah-olah habis dibagi, digunakan untuk yang bukan peruntukannya. Padahal nyata-nyata 1,3 miliar uang itu ada di dia. Nah sekarang saya pikir mereka tuh, kan kita kan tidak berpikir lagi uang itu, tiba-tiba dipanggil, sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai, ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang mau damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak dia nggak ngotot, dia kembalikan aja uangnya Agus. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena dia memang mempermalukan Agus. Tahu nggak? Itu uang ya, itu adalah uang untuk pengobatan yang apabila ada sisanya, kelebihannya boleh digunakan untuk penghidupan dan kebahagiaan Agus. Bisa dibelikan tempat tinggal. Karena pada dasarnya mereka ini adalah pekerja muda yang belum punya anak dan belum punya penghasilan. Dan kehilangan penghasilan. Nah sehingga rasa kasihan, rasa simpatik dan rasa ikhlas orang itu membantu dia. Sampai hari ini pun saya mendapat beberapa bukti pembayaran bentar ya, Umi Linda 5 juta rupiah. Kemudian nih, Assalamualaikum Farhad Abbas, dari Umi Linda ya. Mohon maaf sebelumnya, saya berniat untuk berdonasi untuk Agus. Apakah boleh diinfokan nomor rekeningnya? Seorang ibu-ibu yang bernama Umi Linda, dan dia langsung transfer uang 5 juta. 5 juta ditransfer. Itu ke rekening Agus atau? Ke rekening Agus semua. Langsung ya Bang? Langsung, itu melalui saya. Jadi bukan dana yayasan, tak boleh diambil mereka. Oke. Ya, nih 5 juta masuk. 5 juta dari Umi Linda. Ya. Nah, kemudian dari Rati 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dari Rati. Ya. 2 juta rupiah. Kemudian dari Zanzabela 500.000. Jumat berkah. Ya. Nah, jadi belum dari yang lain yang belum disampaikan ke saya. Jadi banyak sekali yang ingin membantu. Teman-teman asosiasi perumahan kami juga dia akan membantu. Tinggal saya kirim nomor rekeningnya gitu. Bang, nomor rekeningnya juga nggak mau dibuat yayasan atau apa, langsung pribadi aja. Itu nama charity. Ya, charity itu artinya sumbangan sukarela, tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau Novi punya izin donasi mungkin saja bisa. Tapi kalau dia tidak punya izin dan dia, kan kita punya bukti rekaman bahwa Novi tidak mempermasalahkan itu rekening mana gitu. Tapi gara-gara ada masalah dia persoalkan. Nah, dia menggunakan asas pembenaran, seolah-olah kok rekening saya, kok rekening kalian, apa sih? Berarti yang salah Densu dong. Denny yang salah dong memasuk ke rekening situ. Ya. Nah, kalaupun masalah mengumpulkan dana yang bukan perbankan, berarti Denny dengan Novi salah juga dong.
Tapi tidak ada yang salah kan, ini charity aja. Kayak ada artis sakit, silakan bantu obatan, nah itu disumbang, imbauan. Kemudian WA-nya, SMS-nya berkeliaran. Kemudian orang banyak membantu karena pernah kenal, karena tahu, karena buta, karena apa segala macam. Itu nggak ada yang disalahkan. Itu namanya rezeki nomplok. Ya. Nah, jangan jadi rezeki nomplok itu diarahkan ke yayasan, ditakut-takutin, akan dipiralkan, kemudian akan dilaporkan ke Dinsos, orang takut, larilah uang itu ke sana. Begitu lari, saya diserahkan sukarela kok. Enggak, Novi, ya Agus tidak menyerahkan sukarela sama kamu, dia butuh uang itu. Kau permalukan, ya gara-gara kamu todong di muka Denis Sumargo, ya sampai orang pun tidak salah pun minta ampun, cium kaki kamu loh. Jadi jangan beranggap bahwa Agus ini ikhlas, tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas nggak dilaporin kamu ke polisi. Ya, sadar dirilah, sadar. Ya, yang kamu perjuangkan ini adalah bukan uang nenekmu, tapi uangnya orang membantu Agus. Dan kalian tuh ngapain ngumpul-ngumpulin itu donatur yang jumpang 1.000, 25.000, sejuta, dikumpulin ditunjuk pengacara ngapain? Ini yang membantu kita ini nggak ada lagi membutuhkan pengawasan laporan ke audit keuangan, tidak perlu lagi gitu. Nah, kemarin saya berbicara sangat bijak sekali dan sangat logis sehingga seolah-olah Novi itu baik ya. Tapi ini hari ini saya lihat tidak baik, dia nggak baik. Ya, hanya mau didatangin sama presenter besar Abraham Silaban, ya, tapi dia ngedatangin yang aneh-aneh semua. Dikumpulin lah orang-orang sampai member UMKM itu juga yang ngaku-ngaku punya hutang sama saya, punya pinjaman yang nggak jelas itu pun. Cobalah lawyer pintar sekelompok mereka itu, lihat dulu apa sih persoalannya sampai orang itu bisa disuruh nagih-nagih uang 80 miliar sama saya. Apa dasarnya? Emang dia punya uang berapa puluh miliar sampai pernah ketemu saya di mana, kapan gitu. Ya. Itu udah dilaporin sama dia polisi, tinggal datang aja ke polisi sana, buktikan aja kalau kamu memang punya uang digelapkan oleh Elsa Sarip, ya berarti Ibu Elsa Sarip diproses. Tapi kalau tidak, ya kamu yang siap-siap menuduh orang, mempermalukan orang, membuli orang. Bang, tadi wacana rekening bersama antara Agus dan Novi. Nggak perlu, itu hanya memperberat. Kalau mau bersama, sudah Novi sendiri aja, urus sendiri aja. Nggak usah cari-cari kita lagi ya Novi. Oke. Bang, tadi kayaknya emang udah benar-benar. Ya dari dulu juga begitu. Kalau dari dulu ngapain ngajak ketemu? Itu sama aja nipu-nipu kita doang supaya kita datang. Untung saya nggak datang. Makanya saya bilang, aku akan satu langkah lebih maju dari kalian. Saya sudah membaca strategi jahat kalian dan saya sudah lakukan itu. Jadi kamu ini Novi hanya bikin capek Denis Sumargo, siapa lagi Pablo, sama istrinya, siapa lagi? Yolo datang sini. Yolo, kamu udah dilaporin ya. Terus kalian tuh menghina-hina, nyindir-nyindir. Mana tokoh sosial atau tokoh kemanusiaan kerja nyindir-nyindir. Nyindirnya kasar, bilang orang nggak sekolah nggak bagus. Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok, ya kan? Oke, Bang. Tadi kan Novi minta ketika udah ngasih uangnya dia juga minta transparan karena kan dari pihak netizen dan pihak abang juga minta transparan yayasan. Iya makanya Novi tinggal aja di rumahnya Agus, simpan uangnya, simpannya di kantong dia tapi tinggal di situ. Jadilah dia seperti Wawa dan Bulan dan Mita yang menjaga terus. Pesanin Grabnya, nyiapin makannya, nunjukin WC-nya, nunjukin dapurnya. Udah, kita minta begitu. Ya kan, kasih kepercayaan Agus lah. Kalau dia tidak transparan baru kalian hajar lagi, bully lagi. Ini kan hanya banyak pura-pura kamu nggak transparan. Bang, ini bukan transparan, mana transparan? Apain transparan kan? Udah saya bilang jangan negatif sama orang gitu.
Nanti kalian ngomong, nanti uangnya dibayarin, dibeliin lagi gerobak, nanti uangnya dibawa jalan ke Amerika, nanti uangnya pergi ke India, nanti uangnya haji. Dia ngoceh. Nanti orang yang jengkel sama Agus gitu kan? Om dari kata pihak donatur ada mau melibatkan pihak pemerintah untuk polling. Alah, nggak usah begitu-gitu. Ini lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang negur dia. Nggak usah lah gitu-gitu, ya. Kamu kan no kan, berarti enggak kan? Harus yes, jangan no, ya. Oke. Bang, Tapi- tadi ada tapi 2 poin, Bang. dari link Tadi yang- ada yang 2 udah poin, 2 poin yang mereka sertakan. Abang udah dengar belum maksudnya dari tim Nggak Abang tahu, yang tadi? saya nggak tahu. Saya udah nebak dia buruk-buruk aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Kecuali kalau saya nebak buruk tiba-tiba ada hasil bagus. Apa hasil terbaik hari ini? Ada? Nggak ada kan? Nah, dari awal saya udah bilang buruk. Terus apa lagi? Tapi tadi mungkin nonton mediasinya Abang melihatnya gimana? Saya sempat ngomong, saya sempat bilang sama pengacara saya, kamu kan sudah ada surat saya, kamu diberi kewenangan pada poin 5 bahwa apabila pertama Farhad kirim surat, nih juru bicara, silakan bicara. Kalau kalian pergi 1 menit, pulang kan tetap sebagai juru bicara, akan ada yang akan kalian bicarakan. Kemudian, kalau misalnya poin pertama mengatakan bahwa kita tidak fokus uang, kita fokus pekerjaan dan kita fokus kesehatan. Nah, kalau mau ketemu atau membahas uang nanti setelah selesai polisi atau selesai sembuh, kan bagus. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing jaga-jaga uangmu, nggak pusing-pusing telepon-telepon, nggak akan ada yang minta. Nah, kemudian kalau kamu mau mengembalikan uang ini, nah, dengan baik-baik tanpa syarat dan hanya percaya kepada Allah bahwa siapa yang curang dia yang nggak sukses, siapa yang dicurangin dia yang sukses. Nah, itu urusan surga dan neraka antara Agus dengan keyakinan dan keluarganya. Apakah dia memanfaatkan uang ini buat itu? Saya rasa Agus trauma, nggak bakal dia keluarin apa-apa itu uang. Mungkin sampai mati pun Agus paling keluar uang 1 juta 2 juta. Mungkin itu akan jadi dana abadi aja.